Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forens 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di video kita, serial Alkitab Bersaksi di season 7 episode kedua. Video kita di episode 2 season 7 ini hadir setelah kita menuntaskan seluruh belajar kita dengan tema penggenapan kitab Wahyu, yang sekaligus juga penggenapan seluruh isi Alkitab. Kita juga sudah melihat bahwa kitab Wahyu baru bisa kita pahami bila kita bisa mengerti Allah Tritunggal dan juga memahami Anak Domba Allah, Gembala Agung kita, Firman Allah yang hidup. Itulah Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber segala sumber hidup kita. Karena hidup kita kelak di sorga berada di dalam kepenuhan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah representasi dari kepenuhan jasmaniah Allah kita Tritunggal, Sang Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus. Allah kita Tritunggal ini tidaklah bisa kita lihat karena esensinya adalah roh. Bahkan tidak bisa juga kita hampiri. Sorga kita yang dipersiapkan Tuhan Yesus Kristus bagi kita sesuai dengan janjinya ketika akan naik ke sorga untuk kembali kepada Bapanya. Ditempatkan Tuhan Yesus Kristus berada di dalam tubuh jasmaniah Allah Tritunggal. Tubuh jasmaniah ini adalah tempat yang dipenuhi dengan pancaran kasih kemahamuliaan Allah Tritunggal. Disinilah kita berada, di langit baru dan bumi baru. Dan dilengkapi Tuhan Yesus Kristus kediaman kita berupa sebuah kota Yerusalem baru, yaitu kedirian jasmaniah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang turun dari sorga Allah ke langit baru dan bumi baru. Dia turun sebagai Tuhan kita yang memerintah umatnya dan menggembalakan dombanya di Yerusalem baru. Tuhan Yesus Kristus sendiri turun dari sorga Allah, di mana di sanalah asal muasal kehidupan. Di sanalah kehidupan itu sendiri berada, di mana kehidupan itu merupakan persekutuan tiga pribadi roh yang sangat gilang gemilang, yang tidak dapat dihampiri oleh apa dan siapa pun. Saudara-saudara yang terkasih, Allah ingin umatnya selalu berada bersamanya. Sebagaimana dikatakan Yesus Kristus, bahwa dimanapun dia berada, kita pun berada. Kita tidak bisa berada di dalam sorga Allah Tritunggal, yaitu sorga berupa tubuh rohaniah Allah Tritunggal. Karena sorga Allah Tritunggal adalah tempat persekutuan roh, Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus. Tetapi kita ditempatkannya di dalam bagian tubuh jasmaniahnya. Tubuh jasmaniah ini berupa pancaran sinar-sinar kemahamuliaan Allah yang merupakan bentuk sebuah persekutuan Allah Tritunggal yang gilang gemilang.
pancaran sinar-sinar berpendar ke seluruh arah. Dan inilah alam semesta kita yang baru. Inilah langit baru dan bumi baru. Dan Kristus turun dari sorganya ke sorga umatnya yang berada di dalam diri Allah sendiri. Inilah rumah kita yang baru di Yerusalem yang baru, dan Roh Allah memenuhi seisi rumah kita. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami sudah menyelesaikan season 6 dan kami sudah memasuki season 7 di episode kedua. Izinkanlah kami bisa bersama-sama untuk semakin mengenali segala perbuatan Tuhan bagi kami. Sehingga dengan pengenalan kami yang semakin mendalam, kami bisa menempatkan diri kami di dalam diri Tuhan saja. Terimalah permohonan kami ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu dahsyatnya gambaran kitab Wahyu. Dan memang kita harus jujur mengakui, sekalipun kita tempatkan di dalam konsep manusia, segala prinsip ketuhanan yang paling sempurna adalah yang disajikan Alkitab. Jangan pernah mengulik-ulik Alkitab tanpa mendalaminya. Termasuk pengkhotbah Kristen, berhati-hatilah. Beberapa pendapat pengkhotbah Kristen yang cukup berbahaya akan saya angkat berupa opini 3 orang pengkhotbah. Dan sekaligus saya membantahnya, walaupun sebenarnya hal ini sudah sering saya jelaskan di banyak video kita. Yang pertama, pengkhotbah yang kebingungan menempatkan tahta Tuhan Yesus Kristus. Dan dia bertanya-tanya, di mana dan yang mana sebenarnya posisi tahta Tuhan? Di dalam kebingungannya, dia menarik kesimpulan bahwa Yesus Kristus itulah Sang Bapa itu sendiri. Yesus Kristus itulah Roh Kudus itu sendiri. Sungguh sangat disayangkan, kemalasannya merenungkan Alkitab membuat kesimpulan yang menyesatkan. Bukan itu yang dikatakan Alkitab. Yesus Kristus itu tetaplah firman Allah. Dia pribadi kedua dari Tritunggal. Yesus Kristus itu adalah kesempurnaan dari kepenuhan jasmaniah Allah. Di dalam Yesus Kristus adalah Roh Allah, Allah Tritunggal yang tetap dalam persekutuannya. Yang kedua, pengkhotbah yang mengatakan adanya Allah mayor dan Allah minor. Dia mengajarkan bahwa Sang Bapa lebih besar dari Sang Anak. Konteks Alkitab bukan seperti itu. Bukan dalam skala besar atau kecil dalam standar atau ukuran manusia, tetapi bersifat asali atau kesumberan atau kedatangan. Ini juga sudah kita bahas, bahwa Allah kita bukan gabungan elemen-elemen penyusun. Kalaupun kita ibaratkan bagai elemen, Allah kita adalah elemen tunggal yang selalu kita cari eksistensinya atau keberadaannya. Dan itu sebuah hal yang sangat mustahil. Karena Allah kita roh. Dia hanya dapat kita lihat dari hasil ciptaannya dan karyanya. Atau bila Allah berkehendak, dia menampilkan dirinya
dalam bentuk Kristofani ataupun Teofani. Dalam pencarian kita akan Allah, kita meyakini bahwa Allah itu harus hidup. Mengapa demikian? Karena kita melakukan proses pencarian itu berdasarkan definisi. Sebuah keterdefinisian harus di dalam konteks apa yang hendak didefinisikan, dan yang lebih penting lagi, siapa yang mendefinisikan. Bila kita sudah sampai pada apa yang hendak didefinisikan, itu hanya berarti harus ada sesuatu. Sesuatu itu harus ada yang mengadakannya. Bila kita sudah berada pada posisi mendefinisikan, itu hanya memiliki makna, harus ada kehidupan. Karena kemampuan mendefinisikan, tingkat yang paling sederhana sekalipun hanya bisa dilakukan oleh sesuatu yang hidup. Atau bila kita sebut sebagai manusia, yang berarti manusia itu hidup. Di video-video tentang Tritunggal kita sudah kita bahas juga tentang hal ini. Di sana kita memperlihatkan harus ada yang mengawali kehidupan sehingga bisa mengadakan atau menciptakan sesuatu dan bisa memunculkan upaya keterdefinisian. Upaya keterdefinisian inilah yang ada di benak manusia. Allah orang Kristen itu adalah kehidupan itu sendiri. Dialah yang mengawali segalanya. Dikarenakan Allah yang memulai segalanya, maka semuanya yang ada itu berada di dalam dirinya sendiri. Kehidupan yang memiliki kesadaran dan memiliki kehendak itulah memperlihatkan bahwa Allah orang Kristen benar-benar hidup, bukan hayalan ataupun berhala berupa benda mati. Allah dihidupi oleh roh hidup yang bernama Roh Kudus, yang mengikat dua pribadi lainnya, Sang Bapa dan Sang Firman, yang ketiganya berada di dalam roh kehidupan itu sendiri. Inilah yang membuat Allah tidak membutuhkan apa-apa lagi di luar dirinya. Segalanya ada di dalam dirinya. Allah Tritunggal inilah Alfa dan Omega. Sampai tingkat partikel terkecil seperti apapun, ketiga pribadi ini selalu bersama-sama. Jadi, jangan pernah mendefinisikan Allah sebagai Allah mayor dan Allah minor. Karena ketiga pribadi inilah kehidupan yang memiliki kesadaran dan kehendak yang sama itu. Karena itulah saya selalu mengatakan keberadaan Allah selalu di dalam persekutuan rohani. Disinilah kunci tentang Allah. Nanti akan kita bahas secara singkat di belakang. Yang ketiga, pengkhotbah yang mengatakan Allah kita itu kasih, tidak akan mungkin menghukum manusia dengan hukuman yang kejam, apalagi di Gehenna, yaitu lautan api yang kekal. Yang membuat saya terenyuh, pendapat ini disebarkan di kanalnya, dan dia seorang yang bergelar STH, Sarjana Teologi. Sepertinya yang bersangkutan hanya asal diluluskan. Di dalam peristiwa air bah dan Sodom Gomora, dengan tandas saya katakan, Allah Yahweh membinasakan, dengan kata kasarnya membunuh orang-orang sesat pada zaman itu.
Apakah ini kejam? Nanti bisa Anda tanyakan ke Allah kalau Anda bertemu dengannya kelak. Tetapi rencana Allah harus berlanjut dengan segala langkah yang dipilihnya sendiri. Kalau saya pribadi lebih memilih menjawab bahwa ini adalah cara Allah untuk mengerem laju dosa. Saudara-saudara yang terkasih, setiap manusia memiliki roh manusia, memiliki jiwa dan raga. Ketika manusia mati, roh manusia kembali ke Allah, tempat dari mana dia berasal. Roh manusia adalah roh milik Allah, tetapi esensinya tidak sama seperti roh Allah. Roh manusia ini adalah pelita Tuhan untuk menyelidiki dan menerangi relung hati setiap manusia. Inilah hati nurani yang murni. Inilah citra atau gambar Allah di setiap manusia yang mampu memantulkan cahaya kemuliaan Allah dari setiap ciptaannya. Hati nurani yang murni atau roh manusia adalah roh yang sangat baik, penuh kasih, sebagaimana karakter Allah. Dia akan melahirkan akal budi untuk memberi pertimbangan kepada pikiran manusia sebagai hasil olah otak. Terang redupnya sinar roh manusia ini memperlihatkan seberapa akrab kita dengan hati nurani kita. Semakin jauh kita dari hati nurani, ini hanya berarti kita semakin jauh dari mengasihi, yang otomatis semakin jauh dari Allah. Karena perintah Allah hanya ada dua, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Memanglah, apapun sepak terjang kita di dunia ini, segalanya diketahui Allah. Pembelaan apapun yang kita lakukan di hari akhir kelak, Tuhan Yesus Kristus sebagai hakim hanya mendengarkan keterangan dari roh manusia kita yang telah kembali kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mati kelak, jiwa kita akan berada di tempat sementara. Ada dua alam yang berbeda dan bertolak belakang. Bagi yang hidup benar di mata Tuhan, akan menuju ke pangkuan Bapa Abraham, sebuah tempat perhentian yang penuh sukacita sambil menanti dibangkitkan. Dan di peristiwa kebangkitan ini, jiwa kita akan disatukan dengan tubuh yang sudah dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Selanjutnya, akan menghadapi tahta pengadilan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, roh manusia akan bersaksi tentang seberapa benar hidup kita yang akan menentukan upah kita sebagai hamba yang setia. Sedangkan bagi yang hidupnya tidak berkenan pada Tuhan akan berada di Hades atau Sheol, di mana di sana hanya ada siksaan sampai pada waktunya kelak akan dibangkitkan juga dengan menyatukan jiwa dan tubuhnya dan menghadap tahta penghakiman Tuhan Yesus Kristus. Di sini, roh manusia akan bersaksi terhadap segala kemungkaran yang kita lakukan selama hidup di dunia. Semua orang yang dibangkitkan untuk menghadapi tahta penghakiman ini akan berujung di lautan api yang bernyala-nyala oleh belerang. Inilah penghukuman terakhir dan selamanya. Inilah kematian abadi bagi orang-orang fasik yang menentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Allah kita adalah roh bersifat ilahi yang hidup karena dialah kehidupan itu sendiri. Di dalam roh ini ada 3 pribadi yang independen yang timbul di dalam kesadaran sebagai bentuk kehidupan. 3 pribadi independen ini
berada di dalam persekutuan kasih yang sangat gilang gemilang yang diikat oleh Roh Kudus. Persekutuan yang luar biasa inilah yang membentuk tubuh roh kemuliaan Allah yang tidak akan bisa dihampiri oleh apa dan siapapun. Jadi, kita harus berhati-hati dalam urutannya. Jangan terbalik. Saya akan mengulangi. Di awal segalanya adalah kehidupan itu sendiri. Ternyata di dalam kehidupan itu sendiri ada kesadaran dan ada kehendak sebagai ciri sebentuk kehidupan. Kesadaran dan kehendak ini hadir dikarenakan ada 3 pribadi di dalam satu roh yang tunggal itu, atau roh kehidupan itu. Di dalam persekutuan inilah ketiga pribadi ini melahirkan kehendak yang bisa lahir dari pribadi yang manapun dari ketiga pribadi ini. Dan dari manapun asal kehendak itu akan diamini oleh 2 pribadi yang lain. Ini terjadi dikarenakan ketiganya saling mengenal, ketiganya saling memahami, karena mereka berada di dalam sebuah persekutuan kasih yang sempurna. Itulah 3 pribadi, Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus. Mereka berada di dalam persekutuan yang gilang gemilang, berupa puncak kehidupan itu sendiri. Mengapa kita mengatakan gilang gemilang? Karena Roh Allah ini mampu menciptakan alam semesta fisik yang tidak terbatas. Bila kita mengamati alam semesta fisik, memanglah sangat wajar persekutuan 3 pribadi maha mulia ini tidak akan bisa dihampiri oleh apa dan siapapun. Persekutuan roh inilah yang kita sebut sebagai tubuh roh kemahamuliaan Allah. Inilah esensi Allah orang Kristen. Inilah sorga Allah Tritunggal. Dari dalam tubuh roh kemahamuliaan Allah ini memancarkan sinar-sinar yang memancar ke segala arah, sehingga seluruh alam semesta bisa mengetahui keberadaan Allah yang melingkupi seluruh alam semesta yang diciptakan Tuhan. Cahaya kemuliaan Allah inilah yang kita sebut tubuh jasmania Allah. Dan ini adalah berkas-berkas sinar keberadaan Allah. Jadi, ini bukan esensi Allah, melainkan bentuk dari tubuh jasmaniahnya. Di dalam lingkup inilah Tuhan Yesus Kristus memimpin kita semua kelak di dalam otoritas Yerusalem baru yang turun dari sorga Allah Tritunggal. Yerusalem baru ini ditempatkannya di ruang lingkup tubuh jasmania Allah. Inilah sorga bagi kita umat Tuhan. Tergenapilah seluruh nubuat kitab suci bahwa Yesus Kristus kembali ke Bapanya, menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan datang kembali menjemput kita dan hidup bersamanya. Dengan demikian, dimanapun Dia berada, kita pun bersamanya. Itulah yang dipersaksikan Alkitab. Janganlah menambahinya dan janganlah menguranginya, tetapi renungkanlah dalam upaya kita semakin dekat kepadanya. Percayalah, semakin kita dekat kepadanya, maka Dia akan semakin membuka dirinya. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah menyelesaikan episode 2 ini. Kami semakin dalam tertunduk seiring pengenalan kami akan Engkau.
Engkaulah segalanya. Hanya kepadamulah kami berserah. Curahkanlah berkat karunia Tuhan dalam langkah kami menjalani hidup di dunia ini. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.